الحمد لله الذي أنعم علينا كمال النعمة والإيمان، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين بالحنان، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد min baini aidir rahman wa ba'd. Dan yang paling spesial, keluarga saya yang hadir saat ini, seluruh lapisan masyarakat, jamaah yang saya cintai, semoga kehadiran Bapak Ibu saat ini tanpa kecuali dimasukkan dalam golongan hadis Nabi Muhammad SAW. Belum selesai, jangan dulu amin. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dimasukkan oleh Imam besar Ibnu Majah dalam salah satu dalam kitab sunannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna tullabal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hittan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama fahadduhu bihadhin wafir. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada setiap personnya, setiap orangnya, tapi maknanya umum. Jadi kalau ada ayat di Quran, ada hadis Nabi dibuka dengan kata man, artinya Nabi ingin mengajak bicara pada setiap kita. Karena itu kata para ulama, posisikanlah sabda Nabi itu untuk kita sebagai pribadi. Apapun jabatannya, apapun statusnya, ini Nabi sedang bicara secara personal dengan kita. Saya mau tanya pada ibu, bapak jangan dulu, karena bupatinya perempuan. Ibu kalau diajak bicara berdua dengan ibu bupati, senang tidak? Diberikan hadiah oleh ibu bupati secara personal, senang tidak? Ini Nabi ngajak bicara langsung kepada kita secara personal dan memberikan hadiah melebihi hadiah-hadiah dunia. Kata Nabi, man salaka tariqa, siapapun fulana, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status apapun, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan walau tidak mudah, bukan syariah tapi tariq. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang berlubang, kadang macet, kadang sampai ke tujuan tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu tariq. Sifatnya disebut dengan tariqah. Karena itu orang ikut tariqah tidak mudah, ada perjuangannya. Jangan dikira datang ke tempat ini begitu mudah sampai, tidak. Pun demikian dengan kami, terbang dulu naik pesawat, ganti kendaraan, sampai dengan di sini. Anda pun yang datang ke sini belum tentu sampai dengan mudah. Mungkin ada yang menunggu dari sejak ba'da subuh, ada yang sudah siap-siap ingin dapat saf pertama, ada yang sudah pengen nyiapkan kamera, dapat spot yang paling bagus buat konten. Banyak hal, tidak mudah. Nah, setiap perjuangan berangkat tapak kakinya itu dijamin langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau benar niatnya, kata Nabi, kalau benar tujuannya datang betul-betul untuk mendekat kepada Allah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dengan syafaat Rasulullah saat di yaumil hisab, langkahnya akan diringankan langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan sejak orang itu berangkat, kalau niatnya benar, betul-betul untuk mendekati Allah, berhijrah mendekat pada Rasulullah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah langsung, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Bentangan sayap malaikat inilah yang menghasilkan tiga hal.
Satu, diperintahkan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Karena itu jangan sepi dari doa. Sejak berangkat berdoa, di jalan berzikir, datang menunggu momennya berdoa. Itulah sebabnya di akhir ta'lim pun, akhir pengajian pun kita membiasakan berdoa. Karena hadisnya sahih. Kapan lagi doa dinaungi malaikat? Kapan lagi doa langsung diaminkan malaikat? Majlis ilmu itu peluangnya tinggi. Yang kedua, la tadau ajnihatah ridwan li talibil ilmi, makna kedua memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang menyebabkan satu ayat itu viral turun. Seorang pembunuh sudah membunuh puluhan orang, tiba kemudian ada sentuhan hidayah Allah dalam kalbunya. Allah itu begitu rahman dan lembut kepada hambanya, walaupun dosa itu bergumul tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Kenal Firaun? Kenal di mana? Kecil-kecil dah kenal Firaun. Cuma di Bangkalis ada anak kecil kenal Firaun. Alhamdulillah, artinya ngaji nih, ngaji. Firaun tuh jahatnya luar biasa, hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling keren ngaku nabi. Mudah-mudahan di Bengkalis tidak ada ya Bu ya. Jawa Barat itu ada satu kabupaten, AM dulu pemain bulu tangkis, ngaku nabi. Dibawa sama polisi kita tuh, ditanya bagaimana bisa jadi nabi. Dia bilang, saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Rekor paling tinggi di Jakarta pernah ya, ada LE ngaku malaikat dan minta izin kepada gubernur pada masa itu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Pernah kejadian ya, tangkap sama polisi kita tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Alhamdulillah, kita dukung yang demikian. Tapi Firaun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, kata-kata kasar. Itu yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam sebelum berangkat mohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya agar tidak tersinggung dengan kata-kata Firaun. Firaun itu kalau sudah berkata, dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Firaun, Firaun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Thaha ayat 43 sampai 44. Perhatikan, Fir'aunnya, catat ini. Fir'aunnya itu tidak menutup haknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan sifat rahmannya Allah langsung berfirman, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun nggak tanggung, dua nabi ditugaskan hanya untuk memberikan hak hidayah pada orang yang telah menyimpang. Pergilah kepada Firaun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin Bu, itu sebabnya nggak disebut namanya, tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Firaun dari kata faraoh, artinya raja yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan,
Faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, Fir'aunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nah, si pemuda ini membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan, mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu. Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing Anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba-tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu. Hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat, berada di pertengahan jarak lebih sejengkal. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima. Amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat, yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi, termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat mengikuti spirit hijrah. Spirit hijrah bahasa Arabnya disebut hijriyah. Iya-nya untuk ikut, taknya untuk sifat. Hijrah itu peristiwanya. Saya ulangi, hijrah peristiwanya. Karakternya, sifatnya, tuntunannya itu tambah tak di ujungnya setelah ya nisbah. Kalau kita ingin ikuti spiritnya, membawa pedomannya, kita terapkan dalam kehidupan, maka rubah kalimatnya dari kata hijrah menjadi hijriyah. Kenapa kalender Islam disebutnya dengan hijriyah? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan dievaluasi setiap perganti tahun, usahakan orang-orang Islam itu selalu mengambil, belajar dan mempraktekkan spirit-spirit hijrah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya kenapa disebut hijriyah. Jadi kalau mau lebih tepat kalimatnya 1445 hijriyah. Itu lebih tepatnya. Saya kembalikan terlebih dahulu, siapa yang mau belajar dari spirit hijrah ini dan dia mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kalau masih ajal ada untuk berkehidupan, masih belum tiba wafatnya, akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Nanti saya berikan rahasia kenapa Nabi Muhammad diperintahkan hijrahnya dari Mekkah ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Dan itu pembuktian dari spirit hijrah. Tapi kalau ada yang berangkat sampai di sini, kemudian pulang ke rumah, belum sempat melihat hari esok, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan niatnya saja, kata Allah, saking dahsyatnya kita berkumpul hari ini. Apalagi niat kita meneladani sifat hijrah, saking dahsyatnya. Kalau benar niatnya, betul tujuannya, dia wafat, diterima oleh Allah taubatnya, digugurkan dosanya, dan berpotensi dicatatkan amalannya untuk mengantarkan pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat Qurannya. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Apa sajakah spirit-spirit hijrah itu? Bagaimana bisa kita terapkan minimal di wilayah Kabupaten Bengkalis ini dengan 11 kecamatan, 200.000 jiwa kurang lebih, potensi zakat malnya bisa 700 sampai 800 juta per bulan ini. Seperti apa kita kemas itu melalui spirit hijrah? Ini yang akan kita mulai pembahasannya di pagi hari ini insya Allah. Jadi yang tadi mukadimah itu. Baik,
Saya mau tanya sebentar, Bu. Bu, Nabi hijrah dari Mekah kemana? Ya, salah. Kompak jawabannya, tapi salah. Pak, Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Ini yang benar. Jadi selama ini kita mendengarnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah, sebelumnya Yathrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong, maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan, ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yathrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Ayo. Nah, Yathrib ini kemudian menemukan tempat itu. Lalu berkumpullah orang-orang yang datang duluan itu, banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi, orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yathrib, ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihissalam akan ada nabi terakhir, orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran yang kelak akan mulai berdagang, datang pertamanya ke wilayah Yathrib juga dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak, sampai orang Arab menyimpulkan kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab wilayahnya Yathrib. Nggak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yathrib? Padahal Taif sudah maju. Taif itu maju, buah-buahannya banyak, kotanya bagus. Tapi qadarullah begitu masuk Taif kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad SAW, mud yadaika ila sama' atau kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Taif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu jangan dicela, tapi minimal didoakan lantas diberitahu.
Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, kelak insya Allah aku bermohon pada Allah, akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya, yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Singkatnya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setahun setelah itu langsung berangkat ke Yathrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia 2 periode kepemimpinan lah Bu ya, 5 kali 2 10 tahun itu cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya nggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, mana pasar yang paling bagus? Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kakinya di setiap tempat, kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal, itu sebelum Ronaldo lahir. Pique muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu nggak ada apa-apanya terbelakang. Kapan jadi maju, punya peradaban 7 abad. Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, Pangdam, Panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Nggak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu langsung jadi kota berperadaban. Peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat. Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkalis siap? Bengkalis siap? Takbir. 1. Tidaklah Nabi datang ke Yathrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200.000. Apa kecenderungannya, bagaimana keadaannya, bagaimana interaksi sosialnya. Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yathrib itu, sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cair. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak? Ada. Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang nggak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah.
Baik ada pendatang, bagus. Baik ada pribumi, bagus. Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar. Itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut Ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi deh. Saya tanya deh antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf itu kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1. Kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma 2 orang yang dapat honoris causa. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya. Kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Kebangetan nggak tuh? Utsman bin Affan itu hampir 50.000 triliun. Bahkan di antara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Utsman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orangnya nggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya nggak ada, punya tabungan di Bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan nggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya baru kaya, ya. OKB orang kaya baru, OBK orang baru kayanya, kaget jadinya. Ya, itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan, itu belum apa-apa Bu, dicek imitasi. Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk levelnya, yang dulu kayak beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah.
Nah, yang ingin saya ceritakan itu beliau itu saat memilih hijrah nggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya, kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju SAW, silahkan berangkat. Kami nggak akan ganggu, nggak akan persekusi, bahasa sekarangnya, nggak akan eksekusi. Cuma harta yang ada di kamu sekarang kami rampas. Silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat kalau hijrah itu jatuh fakir, hijrah itu terhina, hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib, jalan kaki. Jangan harap ada kendaraan seperti sekarang, belum tentu selamat. Saya tanya bapak dah, bapak kalau disampaikan pilih mana, hijrah berangkat dari sini misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini di Kecamatan Mandau dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi? Pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang nggak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil lewat semua. Kuncinya 3. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu, karena memang kalau masalah hijrah suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang Bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja silahkan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahannya. Tenang ya Pak, tenang. Bu, anggap suami bapak nggak ikut saat ini. Kalau ibu ditawari seperti itu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat ikut suami, atau tinggal di Bangkalis ini, semua harta suami diberikan, difasilitasi, boleh nikah manapun pria yang diinginkan difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Ibu kalau ditanya demikian, saya tanya, ikut suami atau tinggal? Jujur. Masa? Aduh, kemarin uang bulanan telat aja langsung bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya ini belum selesai kisahnya. Nih Ansor Bu, Pak Ansor, nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral sampai ke Yathrib. Dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya, karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawadhu, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda, buka pintu aja udah nggak bisa, udah lain. Nah itu rumusnya dalam fisika bab gaya, F1 sama dengan F2, apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kan belum selesai, ada namanya hukum Pascal, hukum tekanan. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu yang menyebabkan orang banyak gaya itu banyak tekanannya, padahal kredit mobilnya. Ya, itu yang menyebabkan goncangan di kehidupan public figure. Ya, kalau nggak ada bimbingan yang tadi, disimpulkan jangan-jangan sahabat saya begini. Sahabat, tawarannya sederhana. Akhil karim,
Saudaraku yang mulia, wa kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Tenang. Ini wajahnya udah nunggu masalahnya. Kalau antum para ikhwan ditawari demikian, ketemu orang mengatakan, kalau pengen kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau pengen nikah lagi, saya fasilitasi dengan siapapun, dan pilih yang paling sesuai menurut Anda. Pertanyaan saya, anggap istri nggak ikut. Kalau antum ditawari demikian di posisi Abdurrahman bin Auf, antum memilih diterima atau tidak ditolak sama sekali? Sebab saya percuma tawarin ditolak juga, saya tahu jawabannya. Karena belum mantap nih yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dalam jiwanya, yang dilatih oleh Nabi, yang nanti kita akan bahas. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, atau kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib, dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, mempersaudarakannya itu Bu, Pak. Maka bagaimana cara prakteknya? Saya pernah menyampaikan rumusan ini di beberapa kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia, dan hasilnya cukup signifikan. Bu, Pak, pemangku kepentingan, ada hadis Nabi memberikan isyarat akan tiba satu masa, pasar-pasar itu diaksesnya akan sangat cepat sekali. Bahasa kitanya akan muncul era digitalisasi. Pada masa itulah terjadi, kata Nabi, taqarrubul zaman. Masa itu begitu singkat, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehingga semua cepat mudah diakses. Sekarang saya ceramah, sekarang bisa diakses di Amerika, sekarang bisa diakses di Saudi Arabia, cepat sekali. Maka manfaatkanlah teknologi itu buat program. Contohnya Amin Ansor Muhajirin. Mitigasikan 11 kecamatan siapa yang sudah matang masuk kualifikasi Ansor. Klasifikasikan kelas menengah ke bawah itu dalam klasifikasi Muhajirin. Bikin aplikasi, masa nggak ada yang bisa satupun 200.000 orang? Hire seorang datang, bikinkan aplikasi. Dari situ buatkan tagline-nya Amin Ansor Muhajirin. Masukkan ke aplikasinya, jadikan kemudian persaudaraan setiap kecamatan itu. Kalau ada satu desa membutuhkan sesuatu, tinggal masukkan aplikasi. Di sini butuh pengeboran air. Siapa dari kalangan Ansor yang kira-kira ingin terlibat di dalamnya? Itu tanpa harus menggunakan anggaran belanja daerahnya. Setiap orang bisa tergerak untuk membantunya. Karena semua manusia punya fitrah. Jadi kalau satu butuh kompor, tidak harus minta bupati. Begitu viral, muncul, akan datang yang lain. Saya bagian kompornya. Yang satu mengatakan saya bagian berasnya. Itu rumahnya akan rubuh, kita ingin punya gerakan untuk perbaikan rumah. Viralkan, sebengkalis muncul, jadi Ansor Muhajirin. Kalau semua ini dipersaudarakan dan dilatih dalam sholat berjamaah, dilatih dalam sholat berjamaah, demi Allah saya katakan kuat safnya itu. Itulah hijriyah. Jadi satu Al-Muharram itu bukan datang ngundang penceramah, kadang-kadang yang kondang, ceramah, dengar, pulang, bukan sekedar itu. Begitu banyak yang dikeluarkan, persiapan, kadang anggaran, kadang biaya, kadang pikiran. Kalau kita nggak dapat apa-apa, rugi. Pulang dari sini siap bersaudara? Siap. Awas jangan sampai sholat tapi nggak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu nggak diinginkan. Makanya disebut jamaah. Jamaah. Nggak, jamaah itu apa? Jamaah itu sifatnya disebut al-jumu'ah. Akar katanya al-jam'u. Al-jam'u itu duduk, kenal antar yang duduk, saling memperhatikan di antara yang duduk. Itulah al-jam'u.
kumpulannya disebut jamaah. Makanya nggak ada di zaman Nabi orang datang ke masjid dengan jamaah, sholat jamaah, mengaji jamaah itu kecuali kenal siapa yang datang, tahu kebutuhannya. Nggak ada orang ke masjid kehausan, ketika pulang itu selesai dahaganya. Nggak ada orang lapar masuk masjid, ketika pulang selesai urusan dapurnya. Itulah jamaah. Saya membayangkan kalau ada dalam satu masjid setiap pekan bahkan Jumatan, setiap hari bahkan kemudian merangkat. Di situ ada dokter, di situ ada jamaah yang lain. Ketika ada satu pasien merasakan sakit atau di antara keluarganya nggak sanggup ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep saat itu juga. Selesai. Ada orang nggak punya pekerjaan, datang kemudian orang yang Allah berikan amanah kepadanya kelebihan dari usahanya, konsultasi, diberikan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah jamaah. Itulah sebabnya setelah dipersaudarakan, Nabi menerapkan hukum kedua, bangun tempat persatuan yang bernama masjid. Apa namanya? Maka disinilah perannya datang. DMI, MUI, Basnas, datang semuanya buat mitigasi. Jangan sekedar jadikan masjid hanya untuk tempat sholat saja. Zaman Nabi masjid tempat solusi, tempat bersatu, tempat ta'aruf, kenal, jadi tahu siapa yang hadir di sampingnya. Jangan sampai jamaah tapi nggak kenal siapa yang di sampingnya, nggak tahu siapa yang datang, nggak kenal tetangganya. Itu bukan jamaah namanya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan dahsyatnya setelah itu muncul yang ketiga. Ini akan saya percepat. Nabi perhatikan bagaimana caranya supaya masyarakat tidak gelisah urusan dapur. Alladzi at'amahum min ju'. Rakyat itu semangat membangun, kompak dengan pemerintahannya. Kalau urusan dapurnya terpenuhi, gimana caranya ekonominya stabil? Maka Nabi stabilkan urusan ekonomi dan pasarnya. Disepakati bikin piagam Madinah. Harga sekian, diviralkan. Hei, kalau yang butuh gandum, tutu yang itu saja. Kalau yang butuh pakaian, itu orangnya yang gitu. Kalau mau kurma, ini pasar kurma seperti ini. Harganya kemudian stabil. Jadi pasarnya hidup. Nggak ada orang Madinah belanjanya ke Mekah. Nggak ada orang Madinah belanjanya urusan pokok yang di dalam harus ke Syam. Yang nggak ada di Madinah baru keluar dari situ. Tapi UMKM-nya diberdayakan di lingkungan Yathrib yang kelak menjadi Madinah itu. Maka yang ketiga, ibu cek bu, berapa banyak UMKM di kecamatan, semua kecamatan wilayah Bengkalis itu. Siapa saja kemudian yang punya profesi-profesi A, yang jualan beras berapa, yang bertani berapa orang, yang berternak berapa orang, yang di sayuran mana lokasinya. Maka fasilitasi sekarang eranya era digital. Aplikasi yang tadi masukkanlah kemudian usaha UMKM di dalamnya. Jadi masyarakat tahu kalau pesan beras, oh ini di kecamatan Mando ada berasnya, belanjanya di situ. Siapa yang ngantarkan? Bikin program namanya Ojek Soleh. Yang pakai Gojek berikan aplikasi lokal, itu yang ngantarkan. Biaya dari mana? ASN tiap bulan belanjanya lewat situ. Konfirmasikan lewat Basnas. Masukkan ke dalam masjid, kotak infaknya pakai, modalnya nol, nggak pakai APBD. Saya bukan sekedar teori, kami sudah praktekkan di Bekasi. Kita bikin program Ojek Soleh, di mana absensinya di masjid pakai fingerprint. Ojek Soleh pakai fingerprint, klik bunyi. Kalau bukan bagian dari Ojek Soleh, klik, saya ustadz, saya kiai, saya cek, klik, silahkan coba lagi. Tukang ojek, klik, masuk. Kapan absensinya dimulai? Subuh. Jamaah. Konsisten sebulan, aman urusan sembako, nggak perlu pikirin di rumah. Sudah dikalkulasikan dari zisnya, zakat, infak, sedekah. Berapa banyak orangnya? Ini bagiannya. Hasil yang didapatkan 70% ambil, 30% tabung. Dibantu progresnya, dikumpulkan, support yang lain lagi. Kalau yang lain sudah bagus, jadikan beasiswa, berikan tabungan umrah. Tukang ojek yang tadinya ngojek, kebutuhannya terpenuhi, bisa umrah, bisa beasiswa anaknya. Itu spirit hijrah. Dan itulah perubahan yang kita siapkan saat Muharram ini. Kalau bisa kita siapkan demikian, akur tempatnya, demi Allah saya katakan, apa yang terjadi di tempat lain, kegelisahan, maaf, coba cek berita tiap hari sekarang.
tiap hari. Kumpulkan, bandingkan setiap portal berita. Demi Allah saya yakin 85% isinya kriminal semua. Tanya sama teman-teman polisi kita tuh, tentara kita. Saya kalau buka berita, yang terlihat pertama kali korupsi, pencurian, penjamretan, pembegalan, zina, perkosaan, puncaknya pembunuhan. Ini nggak pernah terjadi. Yang dahsyat itu, yang tadinya jahiliyah, semua khatam perbuatan tadi, khatam. Zina semua jenisnya, khatam. Mabuk paling amatir 5 kali dalam sehari, paling amatir. Pembunuhan hampir tiap hari. Tapi setelah peristiwa hijrah, semua aman, damai, tentram. Tingkat kriminalitas nyaris 0, sekian% saja. Selesai. Maka berubahlah kemudian kota Bengkalis ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Baik. Bagian penutup di prakteknya. Saya mau tanya, apakah semua yang di Bengkalis ini muslim saja? Tidak. Ada non muslimnya? Apa semua yang tinggal di Madinah itu hanya semuanya muslim? Tidak. Ada Yahudinya? Ada. Ada non muslimnya? Kok bisa kompak? Kok bisa rukun? Kok bisa maju? Di antara faktornya, Nabi menanamkan nilai-nilai toleransi yang luar biasa yang langsung dicontohkan oleh umat Islamnya. Apa di antara prakteknya? Yuk kita lihat contohnya. Saya berikan 2 saja. Ibu ada yang suka masak, Bu? Ada yang suka masak? Alhamdulillah. Lihat, masih ingat hadis Nabi ini? Jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun ibu hafal hanya kuahnya. Jadi ibulah yang masak opor, ibu makan ayamnya, ibu bagi kuahnya ke tetangga, gitu kan? Saat ibu bagi, tetangga, kenapa cuma kuahnya, Bu? Hadis Nabi. Gitu ya. Itu maksudnya, kalaupun ada bumbu-bumbu yang kadang orang salah paham karena mencium bau tak sesuai masakannya. Sekarang ada bumbu rendang yang dimasak tempe, bumbu opor yang dimasak singkong. Supaya tak salah paham, kirimkan keadaannya supaya dia mengerti apa yang dimasak itu. Tapi saat dikirimkan itu, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Betapa banyak non muslim dikirimkan. Allahu Akbar. Dan yang paling indah itu ketika diberikan, bertanya, Anda baik sekali. Perhatikan jawabannya. Bukan, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Kenal Allah. Anda masak, tetangganya mungkin bukan yang muslim saja, ada yang Kristen, mungkin Hindu, mungkin Buddha. Masak, datangi. Anda sampaikan begitu keluar, pagi Bu, ini kebetulan saya masak rendang 1 panci. Ibu baik sekali. Bukan, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Maka selama hidup dia kenal kalimat Allah dari lisan ibu. Besoknya dia kembalikan panci, Bu, yakin saya dia sudah bisa mengucapkan Assalamualaikum. Tuh. Ibu keluar, Waalaikumsalam. Ibu mau mengembalikan panci? Iya. Sekaligus nanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Awal. Antum pernah dengar hadis tentang tanaman? Kalau Anda punya tanaman, buahnya kemudian merayap ke wilayah tetangga, maka hakun mustarak, buahnya milik bersama. Pertanyaan saya, dipraktekkan nggak? Punya mangga, bagian buahnya itu sebagian ke tetangga. Itu hak Anda dan hak tetangga. Kalaupun dia non muslim, datangi, sampaikan, ketuk pintunya. Saya mau ngasih tahu, apa Pak? Itu ada buah mangga. Oh iya, punya Bapak kan? Betul, saya yang punya pohonnya. Tapi buahnya itu kebagian wilayah pekarangan Anda. Daunnya jatuh ke tempat Anda. Anda yang melihat matangnya. Jangan sampai Anda membersihkan daunnya, kami yang makan buahnya. Itu adalah hak kita bersama. Kalau ingin ambil, ambil. Jangan pernah bertanya pada saya, karena itu hak Bapak dan Ibu juga. Dia tanya, dari mana ketentuan itu? Allah yang memerintahkan kami berbagi. Kenal Allah. Nikmat. Tapi kadang dia nggak tahu kalau tumbuhan beda dengan hewan. Besoknya ayam Bapak main ke pekarangan dia.
Dia datang siang-siang ketemu bapak, Masya Allah Pak, Tuhan bapak itu luar biasa katanya. Kemarin kami dikirim mangga, sekarang dikirim ayam. Itulah keindahan. Baik, saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang penting poin-poin hijrahnya yang kita siapkan. Jadi sekarang saya ingin membawa resolusi kesepakatan bersama demi Bengkalis yang kita cintai ini. 1. Siap bersaudara? Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang bertikai di Bengkalis ini. Ada orang yang mengambil hak orang lain. Ada pembegalan di Bengkalis ini. Kalau kita sudah kompak menyiapkan persaudaraan, tunjukkan, berikan inspirasi lewat kegiatan di pagi hari ini ke seluruh wilayah Indonesia bahwa Bengkalis akan memancarkan cahaya-cahaya kemuliaan sehingga menjadi suasana kota yang menginspirasi dan mendapatkan satu predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2. Pemerintah dan masyarakat kompak. Hadis Muslim nomor hadis 1855. Perawinya namanya Auf bin Malik al-Ashja'i. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicantumkan dalam salah satu kitab sahihnya. Kalau ingin kompak, maka kata Nabi rumusnya sederhana, hadisnya sahih. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalau Anda ingin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, bupatinya baik, wakilnya baik, DPRD-nya baik, ya, kemudian apalagi Kapolresnya kemudian baik, Polseknya baik, kemudian di TNI-nya, Kodimnya, kemudian dan Ramilnya baik sampai ke bawahnya. Kuncinya satu, kata Nabi, berusahalah untuk saling mendoakan sehingga tertanam rasa cinta di dalamnya. Doakan beliau-beliau ini, karena hisabnya tidak mudah, tidak ringan, Bu. Ada orang kepeleset di salah satu kecamatan, yang dihisap Pak Camat, laporannya Bu Bupati. Tidak mudah, didoakan. Dan ketika doa disampaikan oleh jamaah, sampaikan jamaah, hidayah Allah diturunkan. Datang ulama-ulama yang baik dari MUI-nya, DMI-nya, Basnasnya, duduk sama-sama bagaimana caranya memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Ibu pun mendoakan, bapak mendoakan. Kalau sudah saling mencintai, maka dilanjutkan. Itulah yang akan menjadikan semua dikumpulkan dalam kebaikan, yang bahkan doa pemimpinnya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kembali, ada masjid, ini sebelum saya tutup, ada masjid tapi nggak ada jamaahnya, tolong data. Siapa saja tetangga-tetangga muslim yang muslim? Siapa-siapa saja tetangga masjid yang muslim. Tidak usah diceramahi, tidak usah dimarahi. Sabtu habis subuhan, sebelumnya beli buah, jangan banyak-banyak, 5 aja. Masukin kresek plastik. Habis subuh, jamaahnya tengok ke rumahnya, datangi. Assalamualaikum, Pak. Salam. Sehat Bapak? Sehat. Kami kira sakit Pak, tadi nggak kelihatan di masjid. Ini kami bawakan buah. Itu insya Allah duhur dia ke masjid duluan sebelum Anda datang. Penuh. Setelah itu kerjasama, kuatkan ukhuwah, seimbangkan pasar, kompak kita praktekkan. Semoga menjadikan Bengkalis ini insya Allah sebagai kabupaten menuju kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kira itu yang bisa disampaikan, yang menjadikan kita menutup dengan doa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang datang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai, disehatkan, dikuatkan, dan diberkahi kota ini dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini, di dalam majlis ini, jangan biarkan ia pulang sebelum Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah hadir dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, boleh jadi ada satu di antara kami yang datang membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya. Mohon jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik ya Allah hadhil muhafazah baldatan tayyibatan wa tardaha
hadhil baladiyah ya arhamar rahimin kama tuhibbuha wa tardah. Ya Allah, mohon berkahi kota Bengkalis ini, kabupaten ini ya Allah, dengan seluruh penduduknya, para pemimpinnya. Berikan keberkahan yang sempurna yang mendekatkan masyarakat ini kepadamu dengan kedekatan terbaik ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha alif baina qulubina wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Mohon jaga negara kami Indonesia ya Allah dalam keadaan bersatu, baik, tercerahkan, makmur seperti yang Kau ridai. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah yang menuju pada keterpurukan. Ihfad ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Ya Allah, mohon jaga dan berikan hidayah pada para ulama kami, tuan guru kami adalah ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan, menyatukan umat, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ibu tadi menutup dengan pantun, maka saya harus jawab pantunnya. Bilang cakep ya. Alhamdulillah. Aura kasih jalan-jalan beli kue lapis. Terima kasih sudah diberi kesempatan hadir di Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.